Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia, saya Kepala SDN 013 Tahyung Selon, Kalimantan Utara. Terkait rapot pendidikan, apakah rapot pendidikan itu membantu satuan pendidikan? Jawabannya iya, karena rapot pendidikan itu sebagai evaluasi ya, bukan artinya sebagai bahan pembanding atau sebagai ranking-rankingan. Tetapi kita harus bersikap positif bahwa rapot pendidikan itu adalah sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan mutu pembelajaran di satuan pendidikan. Kemudian kita juga harus bersikap reflektif, artinya bahwa apa yang harus kita lakukan, kemudian apa yang harus kita rencanakan untuk perbaikan mutu pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN 013 sudah merencanakan dengan menggunakan perencanaan berbasis data. Di sini kami melakukan analisis, kemudian mencari indikator-indikator prioritas yang menjadi akar masalah. Kemudian kita juga melakukan pertemuan secara periodik yang dilakukan oleh kepala sekolah, dewan guru, orang tua, kemudian komite. Hal ini agar kita mudah untuk menyusun perencanaan program pembenahan, artinya yang nantinya akan kita programkan yang disesuaikan dengan anggaran, rencana kegiatan anggaran sekolah sesuai anggaran yang kita terima. Kemudian baru kita melaksanakan kegiatan atau pembenahan. Setelah melakukan pembenahan baru kita lakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus ketika ANBK hasil asesmen nasional tahun 2021 itu sebagai perencanaan anggaran di tahun 2022. Kemudian hasil evaluasi itu kita bersama-sama untuk melihat sejauh mana ketercapaian program perencanaan, baik itu yang akan kita lakukan maupun program yang akan direncanakan oleh satuan pendidikan. Standar prioritas itu ada 5. Yang pertama adalah literasi, kemudian numerasi, kemudian karakter, kemudian iklim keamanan sekolah, kemudian berkebinekaan global. Nah, itu yang memang harus kita kaitkan dengan rencana anggaran sekolah yang menjadi standar prioritas atau akar masalah yang ada pada setiap indikator tersebut. Dalam perencanaan berbasis data ini untuk di sekolah mungkin masih kesulitan untuk analisis indikator atau akar masalah. Kemudian sebenarnya pemerintah pusat itu sudah menyediakan fitur rekomendasi di setiap satuan pendidikan. Namun perlu kita cermati, kemudian kita teliti ketika kita akan mengambil rekomendasi tersebut. Terkadang ada rekomendasi yang memang tidak sesuai. Akhirnya kita harus mencermati kembali apakah rekomendasi yang sudah diberikan oleh pemerintah itu sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah. Nah, ini juga harus sebenarnya di setiap fitur itu ada link-link untuk kita buka. Di situ sudah menyediakan rekomendasi-rekomendasi di setiap satuan pendidikan. Namun juga harus perlu dipahami oleh setiap kepala sekolah ketika akan mengambil rekomendasi tersebut apakah pas sesuai dengan program yang dikaitkan dengan rapot pendidikan tersebut. Kemudian kita juga perlu adanya monitoring evaluasi dalam perencanaan program berbasis data ini. Evaluasi dan monitoring ini sangat penting agar kegiatan perencanaan ini berjalan secara optimal. Mohon mungkin nanti ada evaluasi dan monitoring mungkin dari Dinas Pendidikan, kemudian dari pengawas, kemudian dari BPMP. Harapan saya untuk rapot pendidikan itu mungkin data yang belum ada mungkin bisa ditambahkan, disesuaikan dengan level ya.
level tingkatan. Di situ kan masih seperti tergabung untuk level 1 semua, kemudian level 2 semua. Mungkin nanti bisa dipilah-pilah bahwa yang masuk level 1 kemudian masuk ke level 2. Kemudian mungkin nanti perbaikan data itu mungkin lebih di spesifik atau lebih mudah dipahami ketika guru dan siswa itu untuk mengisinya. Mungkin itu. Saya selaku Kepala Sekolah SDN 013 Tanjung Selo, Kalimantan Utara mengucapkan terima kasih banyak kepada Kemendikbudristek yang sudah menyediakan rapot pendidikan ini, sehingga saya selaku Kepala Sekolah akan lebih mudah untuk menganalisis dan mengevaluasi untuk merencanakan program yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.